Para saudara yang terkasih, 3 ayat ini itu penuh dengan makna. Pertama, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kekasan domba, yaitu saya dan Anda, itu jika mendengarkan. Bagaimana mendengarkan suara Allah, suara Tuhan Yesus? Kalau anak-anak sekami yang di depan saya, itu mendengarkan Tuhan Yesus berarti mendengarkan mama, papa, lalu guru. Kalau kita yang sudah dewasa mendengarkan Tuhan Yesus lewat gereja, lewat misa, lewat doa lingkungan, lewat rosario, lalu kita akan mendengarkan suaranya. Kedua, aku mengenal mereka, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Ciri gembala yang benar mampu memberi hidup kekal, mampu menghidupkan orang mati. Itulah yang tadi di bacaan kedua, bagaimana orang-orang dari tempat untuk yang pantas sekarang dia harus setelah menderita lalu masuk surga. Jadi gembala itu cirinya hanya yang mampu menghidupkan orang mati, itu gembala. Dan itu Tuhan Yesus. Kedua, Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar. Apa ini artinya? Ternyata di Yohanes bab 6 ayat 44-45 di situ dikatakan, siapa yang diajar Bapakku akan datang kepadaku. Siapa yang sudah mengerti akan datang kepadaku. Kalau demikian, saya dan Anda adalah domba-domba. Tetapi ternyata yang memilih saya dan Anda domba-domba itu Bapa sendiri. Entah bagaimana prosesnya, seperti para rasul yang tidak mengerti prosesnya waktu Elia dan Musa omong-omongan, mereka tertidur, lalu mereka terkejut wajahnya Tuhan lalu berubah rupa, tapi mereka tertidur, hanya mendengar inilah putraku. Waktu Tuhan Yesus lagi menderita, mereka diajak doa, tapi tertidur juga. Tertidur adalah lambang bahwa manusia tidak banyak mengerti dan tidak boleh banyak mengerti. Hanya percaya saja. Yang milih saya dan Anda sebagai domba itu Bapa, lalu Bapa menyerahkan pada Tuhan Yesus untuk digembalakan. Betapa hebatnya saya dan Anda. Lanjutnya saya akan mengatakan kepada Anda bahwa ternyata saya dan Anda perlu belajar mengalami Tuhan. Ada banyak cara mengalami Tuhan. Saya sendiri mengalami Tuhan dengan cara kalau di sepeda motor selalu saya buat mantra, Tuhan ajari aku mencintaimu, Tuhan lindungi aku. Pokoknya singkat-singkat gitu, sambil setengah ngebut tapi sadar. Saya ingin mengajak Anda untuk belajar sadar pada Tuhan Yesus. Mumpung ini ada anak-anak yang di sini. Anak-anak, kamu bisa enggak menyanyi Yesus kekasih jiwaku? Bisa? Coba ya. Bu Guru bisa ya? Oh kita. Mari para saudara kita nyanyi total, ngerti nggak ngerti sikat ya. Para suster deket-deket mic, suster yang harus menyanyi. Kita nyanyi bareng. Pokoknya ngerti nggak ngerti sikat. Nah, saya ingin orang-orang tua ini menyanyi untuk anak-anak yang di depan ini dan Miss Dinar. Sebentar.
gitu ya nanti ya. Nanti sik toh. Yesus kekal Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. lumayan. Nanti dulu. Karena yang kita ini ngotot nyanyi, saya itu ngepas-ngepaskan ini pas enggak gitu ya. Lalu tega-teganya umat itu hanya gini. Oke, yang paling penting adalah kita belajar untuk membawa Tuhan di dalam hati. Romo seperti saya itu ternyata hidup itu bahagia. Kalau ditanyai bahagia itu apa? Pertama-tama bukan kaya, tetapi bahwa saya dengan GL yang sudah 21 tahun dengan saya sejak 2004 sampai sekarang, lalu bawa gini, lalu pergi kuliah dan mengajar, Tuhan inilah orang yang berguna. Bahagia itu dekat dengan kata bermakna. Jadi Anda tidak perlu banyak sekali ingin ini ingin itu, bermakna. Jadi ibu yang bermakna, jadi bapak yang bermakna. Itu ada foto-foto saya di Papua. Adakah di situ? Foto berpetualang. Jelek-jelek gini petualang. Membawa gitar, membawa ransel, lalu nanti itu asik sekali. Dari sini pergi ke Jakarta menunggu, lalu nanti malam berangkat lagi ke suatu tempat, Sorong, lalu dari Sorong pergi ke Babu, itu pesawat lagi, lalu dari Babu nanti naik ferry, lalu balik, gitu. Terus nanti ke anak-anak, ramai sekali, dan itu asik dengan membawa gitar, membawa harmonika. Itu kegembiraan yang foto itu hanya sebagian, itu ada ikan, ada pantai untuk menunjukkan kesukaan saya. Papua itu indah sekali, belum lagi foto tentang durian, panen durian. Nah itu enggak ada, di situ enggak ada. Tapi pokoknya kepiting itu, waduh di pelabuhan itu begitu murahnya. Sampai di Kaimana itu, satu kepiting gede 5.000, sialan. Romo Teguh yang lain dan Romo Santo waktu itu baru kali ini kita 2 minggu sarapan pakai kepiting. Sarapan. Saya mau mengatakan hidup itu indah, sangat indah. Saya ingin Anda, entah Anda sekarang ini tidak jadi Romo tidak apa-apa, wis telat. Itu di sini ada keluarga para calon seminari di sini. Lalu di sini ini yang kecil-kecil ini calon suster dan calon romo gitu. Ya, saya mau menunjukkan bahwa hidup itu indah. Tentu saja tidak hanya ini, tentu saja ada foto tentang Jepang, ada Jerman, saya karena sekolah di sono 7 tahun gitu. Tapi kalau saya tayangkan semua kan jadi pameran. Saya hanya mau mengatakan ternyata kalau sadar banget menjadi domba, itu asik sekali. Suster yang di atas ini, karena ini lulusan Sang Timur harus hafal ini. Ini mantranya Sang Timur,
Mari kita sebut. 1, 2, 3. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Saya kalau ngebut itu tapi tetap malaikat Allah yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Sambil sadar gitu. Itu saya hafal mulai kelas 3 SD sampai sekarang. Dan itu terus merasuk. Karena itu saya tidak suka film kuasa gelap. Ngapain? Kuasa gelap. Romo sudah nonton. Saya ingin film kuasa terang, di mana banyak malaikat, di mana malaikat itu disadari, di mana orang tidak takut lagi pada lorong yang panjang, yang gelap, di mana anak-anak gembira, camping, asik, pokoknya tidak ada yang jelek-jelek, ngomong horor-hororan. Semuanya yang ngomong horor-hororan itu menurutku bohong, apalagi kalau anak-anak, indera keenam, bohong. Saya punya indera keenam, namanya iman. Imanku itu sampai begini anak-anak. Malaikat Allah engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Itu bahagia sekali. Saya ingin ibu-ibu yang di sini tidak takut untuk membiarkan anak-anaknya jadi romo atau suster, terutama ini di Indonesia. Di Eropa itu 1 tahun itu 1. Salah saya. 10 tahun 1. Di Indonesia 1 tahun 15 bisa. Artinya romo suster itu memang habis gitu. Di Eropa enggak ada. Jadi kita ini memang, saya dulu waktu masih muda, saya mikir mosok kita akan misi ke sana, masih muda ya, umur 20-an. Tapi setelah umur 30, ternyata benar. Saya dulu disuruh, lalu banyak. Dan sekarang ini banyak orang Indonesia di Eropa, di Afrika, di Eropa Timur, di Amerika gitu. Dan banyak jenderalnya itu orang-orang Indonesia. Anak-anak, jangan takut menjadi romo atau suster. Kalian itu takut karena mikirnya begini. Nanti enggak kaya, nanti enggak bisa nikah. Ya enggak apa-apa, yang nikah ya nikah. Menurutku wis nikahlah yang baik, jadi keluarga yang baik, enggak usah jadi romo, enggak popo. Sing penting nanti dibaptis, sing penting nanti rumah sakitnya yang bagus, yang penting sekolahnya sekolah Katolik yang bagus, yang penting kalau meninggal nanti dapat sakramen perminyakan. Wis itu wapi. Tapi kapan dapat sakramen perminyakan, dibaptis dan sekolah Katolik yang bagus, rumah sakit yang bagus kalau enggak ada romo? Kalau enggak ada suster, enggak bisa. Anak-anak saya dulu mikir, saya itu pasti bisa kalau jadi bapak keluarga. Lalu saya pacaran sebentar, setelah pacaran lalu cukup, tidak boleh diteruskan. Karena saya ngomong, masih 2 bulan, saya akan jadi romo. Pacar saya menangis, lalu merah, pipinya merona, lalu rambutnya tergerai di sawah, angin sepoi membuat, lalu waktu setitik air mata jatuh, itu persis seperti peluru menembus jantungku, gitu. Dan burung camar menjadi saksi kami berdua. Udah ya, pokoknya setelah itu saya lalu mengatakan itu, lalu sudah, lalu menjadi romo. Suatu saat dia saya undang juga waktu tahbisan gitu. Waktu dia nikah saya nggak bisa menikahkan karena saya harus studi. Tapi sudah, maksud saya, ternyata saya juga bisa jadi bapak keluarga. Tapi tidak saya teruskan. Anak-anak, marilah kita tidak takut untuk jadi romo, jadi suster. Kita ini penting. Tuhan sangat mencintai. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu berarti kita diminta terus mendengarkan suaranya. Dan ciri gembala yang benar hanya satu. Mampu menghidupkan orang mati. Mampu memberi hidup kekal itu. Dan yang memilih kita jadi domba bukan siapa-siapa. Hanya Bapa yang memilih sehingga kita berkumpul di sini. Marilah jangan takut jadi romo, jadi suster. Keluarga seminaris,
Terima kasih atas sumbangan anak-anaknya gitu. Dan anak-anak muda, terima kasih karena kamu akan jadi romo dan suster. Terutama Miss Dinar di belakang saya. Mari kita nyanyikan lagu untuk terus bekerja. Lagunya gini, ku daki daki daki. Itu pasti anak-anak tidak asing. Ayo kita nyanyi bareng. Suster, nyanyilah dengan gembira. Oke. Sekarang sebagai penutup saya ingin anak-anak menyanyi hari ini harinya Tuhan. Oh itu bisa ya. Kalau itu berdiri, anak-anak saya minta berdiri, anak sekami berdiri. Anak sekami berdiri. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Terima kasih.